Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Alhamdulillah, pekan ini kita tidak terasa bertemu lagi di pekan ke-8. Pekan ini kita akan membahas tema manusia. Hanya saja subtemanya yang berbeda ya teman-teman, yaitu negeriku. Baik teman-teman, Ibu akan menyampaikan pengertian negara. Teman-teman ada yang tahu apa pengertian dari negara? Ya, pengertian negara merupakan badan atau organisasi yang mempunyai kedudukan paling tinggi. Terdiri dari kelompok suatu masyarakat pada suatu wilayah yang berdaulat. Nah, ini adalah pengertian dari negara. Kemudian negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di masyarakat tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari negara ya teman-teman. Nah, teman-teman ada yang tahu apa nama negara kita saat ini? Ya, nama negara kita yaitu bernama Negara Republik Indonesia. Nah, ini teman-teman ya. Pengertian dari Negara Republik Indonesia sendiri yaitu merupakan negara hukum, yang dimana negara tersebut terdapat berbagai peraturan-peraturan yang terdapat pada perundang-undangan dan mempunyai sanksi apabila dilanggar. Nah, ini adalah pengertian dari Negara Republik Indonesia ya teman-teman. Negara Republik Indonesia juga memiliki kepanjangan dari NKRI. Kepanjangan dari NKRI ada yang tahu? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah kepanjangan dari NKRI. Kemudian di dunia juga terdapat dua bentuk negara yang dikenal, yaitu yang pertama negara kesatuan, yang artinya bentuk negara yang kesatuan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Kemudian yang kedua adalah negara serikat atau federasi. Nah, ini merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Nah, ini dua bentuk negara yang dikenal di dunia ya teman-teman. Contohnya apa saja dan dari negara mana saja? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Contoh dari negara kesatuan dan negara serikat. Yang pertama adalah contoh negara kesatuan, yaitu dari negara Inggris, Raya, Prancis, kemudian Indonesia, dan Maladewa. Nah, ini adalah contoh negara kesatuan. Sedangkan contoh negara serikat yaitu negara Amerika Serikat, kemudian Rusia, Brazil, dan Jerman. Nah, ini merupakan contoh negara serikat. Ciri-ciri dari negara kesatuan yaitu yang pertama hanya terdiri dari satu undang-undang dasar, kemudian kepala negara, dan hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pertahanan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari negara kesatuan. Kemudian, ciri-ciri dari negara serikat itu apa saja? Ya, yang pertama, kepala negara yang telah dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dan yang terakhir adalah pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun urusan luar. Nah, ini adalah ciri-ciri negara serikat.
Nah, kemudian teman-teman, di negara Indonesia sendiri itu memiliki warna bendera. Warna bendera Indonesia yaitu berwarna merah bagian atas, yaitu artinya berani. Kemudian berwarna putih bagian bawah, artinya suci. Nah, ini adalah contoh sebelah kiri, yaitu warna bendera merah putih. Bendera merah putih pun itu juga dijahit oleh penjahit bendera merah putih, yaitu yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, beliau adalah penjahit bendera merah putih di Indonesia. Nah, ini beliau adalah salah satu pahlawan dan tokoh dari Indonesia kita ya. Nah, kemudian Indonesia sendiri itu memiliki lambang negara. Teman-teman ada yang tahu lambang negara kita? Ya, yaitu burung Garuda, yang artinya burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia. Ciri-ciri burung Garuda apa? Ada yang tahu? Ya, ciri-ciri burung Garuda Indonesia yang pertama adalah warna keemasan. Kemudian memiliki leher. Dan yang terakhir memiliki ekor. Nah, kita bisa lihat contoh di sebelah kanan ya. Ini adalah ciri-ciri burung Garuda. Nah, kemudian teman-teman, di Indonesia sendiri itu memiliki dasar negara. Ada yang tahu apa dasar negara Republik Indonesia? Ya, dasar negaranya adalah Pancasila. Pengertian dari Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah pengertian dari Pancasila. Pancasila sendiri juga memiliki fungsi. Fungsinya apa saja? Fungsinya yang pertama adalah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Kemudian menjadi sumber dari segala jenis sumber hukum. Dan yang terakhir adalah hukum yang ada di Indonesia sumbernya adalah Pancasila. Nah, ini teman-teman ya, fungsi dari Pancasila. Kemudian Pancasila sendiri juga memiliki lambang. Lambangnya apa saja? Nah, pastinya teman-teman sudah tahu ya, lambang dari Pancasila itu apa saja. Yang pertama kita bisa lihat ya, di badan burung Garuda. Nah, ini yang pertama adalah bintang. Yang kedua adalah rantai. Dan yang ketiga adalah pohon beringin. Nah, ini adalah merupakan lambang Pancasila. Dan yang keempat adalah kepala banteng. Dan yang kelima padi dan kapas. Nah, dari kelima lambang tersebut itu memiliki makna dari Pancasila. Nah, teman-teman ada yang tahu makna lambang Pancasila itu apa saja? Ya, makna lambang Pancasila yang pertama adalah bintang. Lambang bintang yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Dengan makna ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan tidak melaksanakan atau memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini kita bisa lihat ya makna lambang dari bintang. Kemudian yang kedua adalah rantai. Rantai yang artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya mengakui persatuan atau persamaan derajat. Kemudian saling mencintai sesama manusia. Nah, ini ya teman-teman. Berikutnya adalah pohon beringin.
yang artinya Persatuan Indonesia. Maknanya apa? Maknanya menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa. Nah, ini adalah makna dari Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah kepala banteng, yang artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang maknanya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, ini adalah makna lambang Pancasila. Kemudian berikutnya adalah padi dan kapas, yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memiliki makna bersikap adil, menjaga kesatuan dan kesatuan, kemudian menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini merupakan makna lambang Pancasila, padi dan kapas ya teman-teman ya. Kemudian kita akan beranjak ke tokoh atau pemimpin negara Republik Indonesia. Ada yang tahu pemimpin negara Republik Indonesia? Ya, yang pertama adalah Bapak Soekarno. Nah, beliau menjabat sebagai presiden dari tahun 18 Agustus 1945 sampai 27 Maret 1968. Dan yang kedua adalah Bapak Soeharto. Dan masih banyak lainnya pemimpin Republik Indonesia ya teman-teman. Di sini ada Bapak B.J. Habibie, kemudian ada Bapak Abdurrahman Wahid, dan masih banyak lainnya pemimpin yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemimpin negara Republik Indonesia saat ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, beliau menjabat sebagai presiden pada tahun 20 Oktober 2014 sampai saat ini ya. Nah, ini adalah pemimpin negara kita saat ini. Nah, teman-teman, di Indonesia sendiri itu memiliki ibu kota. Ibu kota negara Republik Indonesia, ada yang tahu? Ya, ibu kota negara Republik Indonesia kita adalah di DKI Jakarta. Nah, ini. Kemudian simbol dari ibu kota negara Republik Indonesia yaitu Monumen Nasional atau Monas. Nah, ini teman-teman yang pernah ke Jakarta pasti sudah tahu ya, simbol dari ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, kemudian dari pembangunan Monas tersebut atau Monumen Nasional, yang itu pembangunan monumen ini dimulai pada tahun atau tanggal 17 Agustus 1961. Nah, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, kemudian Monumen Monas sendiri itu terletak di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan beranjak ke mata uang Indonesia. Teman-teman pastinya sudah tahu ya. Apa nama mata uang Indonesia? Ya, rupiah. Rupiah merupakan mata uang resmi yang berlaku di negara Indonesia. Kemudian Indonesia sendiri juga memiliki bahasa nasional. Bahasa nasional Indonesia apa saja teman-teman? Ya, bahasa nasional Indonesia yaitu bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia. Kemudian di Indonesia sendiri itu memiliki lagu kebangsaan. Apa lagu kebangsaan Indonesia?
Ya, lagu kebangsaan Indonesia yaitu lagu Indonesia Raya, yang dimana lagu tersebut ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pencipta lagunya sendiri itu bernama Bapak W.R. Supratman, atau kepanjangannya adalah W.G. Rudolf Supratman. Nah, ini adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya sendiri itu ada teksnya ya teman-teman. Nah, Ibu akan sampaikan teks dari lagu Indonesia Raya, yaitu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, teks lagu Indonesia Raya. Nah, ini biasanya ketika ada pelaksanaan upacara bendera merah putih. Nah, ini biasanya dilaksanakan pada hari Senin, yang dimana ketika Indonesia Raya mengibarkan bendera merah putih. Nah, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami ya. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke tugas pekan ini. Tugas pekan 8, teman-teman membuat pop-up pulau yang ada di Indonesia sesuai dengan kreasi teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tuliskan ciri-ciri burung Garuda dan makna lambang Pancasila. Dan yang ketiga adalah tuliskan penjahit bendera Indonesia dan pencipta lagu Indonesia Raya. Dan yang terakhir adalah tuliskan 7 pemimpin negara Republik Indonesia. Nah, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.